Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain tiba saatnya. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa penyerahan tanggal 14 Agustus 1945 itu dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang di daerah penduduk termasuk Indonesia tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita, terutama para pemuda, dengan cepat mengetahuinya. Mereka yang mengetahui berita tersebut adalah para pemuda yang berjuang dan bergerak di bawah tanah. Salah satu tokohnya adalah Sultan Syahrir. Mereka sering mendengarkan berita dari siaran radio luar negeri. Oleh karena itu, dengan cepat mereka mengetahui penyerahan berita Jepang tersebut. Sultan Syahrir sedang mendengarkan siaran radio BBC London pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 9 malam. Para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Hairul Soleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgi, Suhut, dan sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, yang dimana terjadi kekosongan dalam kekuasaan di Indonesia. Ya, itu kabar yang sangat menggembirakan sekali bagi kami semua. Tapi yang saya bingungkan itu saat Tuhan berbicara tentang kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi menguasai pemerintahan Indonesia. Jepang telah menyerah pada sekutu, dan sekutu pun belum sepenuhnya menguasai. Ya, mengerti maksud Tuhan. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kosongan kekuasaan ini? Maka dari itu kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah dari Jepang. Kita harus menyusun kemerdekaan sendiri. Ya, saya setuju apa yang tadi dikatakan oleh Bung Darwis. Karena kemerdekaan adalah hak dan impian yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai kaum pemuda harus meminta sesegera mungkin kepada Bung Hatta dan Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurutmu, pendapatmu, Bung Subianto? Saya juga setuju dengan usulmu itu, karena sebaiknya kita harus menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta lebih cepat lebih baik, bukan? Ya, betul sekali. Bagaimana jika kita segera mengajukan kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju usulan Tuhan, karena waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mendengar yang dibicarakan Hairul Soleh, para pemuda ricuh. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Hatta. Hairul Soleh yang melihat sikap para pemuda tersebut kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Mas ada di dalam. Memangnya ada apa ya, Kak? Cari Kang Mas. Begini Bu, ada hal yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan duduk. Saya panggilkan dulu Kang Mas. Terima kasih Bu. Saya dengar dari istri saya, katanya ada yang kalian bicarakan. Memang apa yang kalian bicarakan? Kami ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang telah menyerah kepada Spanyol. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga? Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan
kebenaran berita tersebut masih diragukan adanya. Jadi usulan kami belum bisa diterima oleh Bung. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan pada anggota PPK yang lain agar lebih matang. Ya sudah, jika itu memang pendirian Bung, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan kekian saja, karena sudah terlalu malam. Ya sudah, tidak apa-apa. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi tepatnya jam 20 malam untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Kang Mas. Kebetulan di dalam ada tokoh-tokoh tua. Apa Bu? Jadi tokoh tua pun ada di sini juga. Ya ada, silakan duduk. Saya panggilkan dulu Kang Mas. Akhirnya Soekarno datang. Mereka bersama Fatmawati, kemudian para pemuda berjabat tangan dengan Soekarno dan menceritakan maksud kedatangan mereka. Fatmawati pun pergi meninggalkan Soekarno dan para pemuda. Maaf Bung, lagi-lagi kami menunggu waktu Anda. Tak apa-apa. Memang apa yang kalian bicarakan? Begini, Bung, ini sudah tahu kan bahwa kami ingin secepatnya memerdekakan Indonesia. Ya, saya tahu bahwa kalian ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Sama saya juga demikian. Akan tetapi, saya tidak bisa menyetujuinya secara langsung. Karena kita butuh keputusan dari PPKI. Saya harap Bung tidak perlu mengadakan rapat bersama PPKI. Karena yang saya takutkan, Jepang dapat mengetahui rencana kita. Kita semua tahu bahwa PPKI dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu bahwa PPKI dibuat oleh Jepang. Akan tetapi, PPKI merupakan salah satu jembatan untuk kita menuju kemerdekaan. Tetapi kami tidak ingin ikut Jepang dalam urusan ini. Ya, saya tahu. Tapi saya tetap tidak menyetujui. Karena kita butuh berunding dengan PPKI. Ketua, saya rasa itu tidak. Jika kalian tidak menuruti keinginan saya, maka saya tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekarang juga. Semakin hancur perundingan. Para pemuda dan Soekarno berisi tegang, keadaannya semakin memanas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Bagaimana ini? Para pemuda terus menuntut kita untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu yang banyak untuk mempersiapkannya. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah melawan sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Masalah kemerdekaan kita bahas lagi di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat para pemuda? Bahwa kita abaikan saja. Lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih sempit. Bagaimana jika terjadi kehancuran? Baik, Pak Mus. Saya setuju. Lalu bagaimana dan apa yang akan kita lakukan sekarang? Sedangkan para pemuda terus mendesak kita untuk memerdekakan Indonesia. Tapi berita itu belum tentu benar. Bagaimana jika itu terjadi kebohongan? Jadi maksud Bung, kita tidak harus mengikuti keinginan para pemuda. Benar. Karena yang saya takutkan akan terjadi pertumpahan darah. Bung Karno dan Bung Hatta serta para tokoh nasionalis tua berunding ketika pertemuan para golongan tua di rumah Insinyur Soekarno. Bagaimana keputusannya, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Jika kalian memang tetap pada pendirian kalian, cobalah cari tokoh yang lain. Baiklah, jika itu memang pendapat Anda, Bung, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Yang jelas, kami akan berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita sekarang harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini, Bung. Tidak bisa seperti itu. PPKI sudah menetapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus. Lagi pula,
PPKI akan mengadakan rapat. Loh, memangnya kenapa? Anda pikir memproklamirkan kemerdekaan semudah membalikkan tapak tangan? Tidak. Semua itu butuh proses, Bu. Tapi saat ini adalah saat yang tepat, Bu. Jepang telah kalah oleh sekutu. Jepang telah tidak menguasai negeri ini. Lalu kenapa kita harus menunggu, Bung? Rakyat di luar sana telah menderita. Apakah Bung tidak merasakan hal itu? Jepang dalam masa silam. Belum lagi, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Belanda yang ingin kembali merebut negeri kita. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan menganggap diri saudara tak sanggup untuk menopang diri sendiri, lalu mengapa saudara datang pada Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan masa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan bangsa ini sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu, sedangkan Jepang telah kalah dalam perang sucinya? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku kekuatan itu. Coba kalian bayangkan, jika wanita dan anak-anak menjadi korban dari pertumpahan darah itu. Coba kalian tunjukkan bagaimana kita akan bisa tegak dengan kekuatan seperti itu. Jika bobo sekalian tidak mengumumkan malam ini juga, akan terjadi pentumpahan darah besok. Ini batang leher. Seret aku ke pojok itu sekarang. Jangan sampai menunggu untuk esok hari. Tapi saat ini adalah saat yang tepat, Bu, untuk memproklamasikan hal tersebut, Bung. Tidak ada waktu lagi. Rakyat telah menderita, Bung. Mau sampai kapan lagi kita menunggu kemerdekaan ini? Kemerdekaan telah ada di depan mata, Bung. Apakah Bung tidak mau kemerdekaan itu terjadi dan dirasakan oleh rakyat? Pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus dilakukan Bung Karno dan Bung Hatta tidak menjadi usul kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan keluar Jakarta untuk menjauhkan beliau dari pengaruh Jepang. Apa kalian setuju dengan usul saya? Tidak setuju. Bagaimana para pendapat golongan tua, Bung? Mereka bersekukuh terlebih dahulu mengadakan rapat dengan para PPKI. Apa kita harus memproklamirkan kemerdekaan tanpa kehadiran mereka? Tidak bisa. Orang yang paling tepat hanyalah Bung Karno dan Bung Hatta. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Bagaimana kalau kita mengadakan pertemuan tertutup? Semacam penculikan seperti itu? Tepat sekali. Tepat pukul 4 pagi, waktu Indonesia Barat, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh para pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam bersama kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Kami kemari ingin bertemu dengan Duta. Tidak apa-apa. Mari silakan duduk. Terima kasih. Fatmawati meninggalkan mereka berdua. Ia menemui suaminya dan Bung Hatta untuk memberitahukan kedatangan para pemuda. Tak lama kemudian, Bung Karno datang. Ia ditemani oleh Muhammad Hatta dan Fatmawati. Begini, kami kemari diutus untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta pergi keluar kota, Kemana? ke Karawang, Untuk apa kami keluar kota? untuk menghindari dari pengaruh Jepang. Tapi kami tidak mau. Apa-apaan kalian ini? Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Lebih baik Bung ikut dengan kami. Apakah semua ini penting? Sangat penting Bung, cepatlah ikut dengan kami. Baiklah. Tapi saya berpamitan dulu dengan istri saya. Baiklah. Baik. Kang Mas mau pamitan dulu. Kang Mas mau pergi bersama para pemuda Kemana? ke Karawang. Kalau boleh saya ikut, soalnya akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah. Ayo cepat. Maaf Bung, apakah bicara sudah selesai? Bagaimana kalau kita sekarang berangkat agar lebih cepat? Ya sudah, ayo kita berangkat. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengkas Dengklok di Karawang. Di sana para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh para pemuda. Namun, ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam.
Bung Karno, inilah waktu yang tepat bagi kita memproklamasikan kemerdekaan. Ya, sebaiknya Bung setuju dengan usul kami ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya atau tidak kubunuh kau. Apakah kau mau seperti ini? Apa mau apa? Kami hanya ingin mengkamilkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun Bung Karno menolak. Ya, saya tahu. Tapi jangan tidak seperti ini. Lagi pula Kang Mas menolaknya. Lalu dengan cara bagaimana? Padahal keputusan ada dari dua tokoh tersebut. Ya sudah, bagaimana bicarakan dengan kepala dingin, tidak dengan emosi. Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah kalian mengetahui di mana Bung Hatta dan Bung Karno? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah di mana mereka. Maka saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia esok hari. Apakah Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah. Saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 1945 di tanggal 17 Agustus mendatang. Bagaimana? Ya, janjinya sangat meyakinkan. Baik, mari kita bawa sekarang. Mereka pun berangkat ke Rengkas Dengklok. Sesampainya di Rengkas Dengklok, mereka pun bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Den Henles, tepatnya di Jakarta. Akhirnya, mereka sampai di Hotel Den Henles, kemudian Sayuti Melik menghampiri pelayan restoran. Ada yang saya bisa bantu, Tuan? Maaf Tuan, apakah ada kamar hotel yang masih kosong untuk kami? Bentar saya cek. Silakan Tuan. Maaf Tuan, cuma kamar hotel di sini sudah penuh. Jika begitu, terima kasih Tuan. Silakan Tuan. Bagaimana ini kamarnya penuh? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda? Kalau tidak salah juga, dia merupakan salah satu perwira angkatan darat. Jadi keamanannya mungkin terjamin. Ya, saya setuju karena keamanannya terjamin. Ya sudah, mari kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Yuk. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Permisi, selamat malam. Minggu apa? Apakah ada Tuan Laksamana Maeda di dalam? Wakarimatsu haite kudasai, sensei ga juni irasaimasu. Selamat malam Tuan. Silakan duduk. Terima kasih. Ada apa ini? Kenapa tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, sepertinya kami menunggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud berdatang kemari ingin menanyakan apakah benar Jepang menyerah pada sekutu. Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar dari para pemuda. Katanya mereka mendengar dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut. Tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak terjadi kekacauan. Mengingat kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Sebenarnya yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar mempercepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, itu adalah gagasan yang bagus. Mengingat saat inilah waktu yang tepat untuk Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Begitu disetujuinya. Ya, saya menyetujui. Begini, kalau Maeda mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh. Gimana untuk apa? Begini, kami telah sepakat. Jika berita tersebut memang benar, kami akan mempercepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada esok pagi. Apakah itu keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang harus kita siapkan? Rencananya kami akan membuat naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di sini. Ya sudah, mari kita buat naskah bersama di ruang makan. Kita tidak harus membuang-buang waktu kan? Kemudian, pukul setengah 10 malam, waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta berangkat ke rumah Mayor Jenderal Nishimura disertai Maeda. Kami ingin meneruskan rapat pagi tadi mengenai kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah lain keadaannya. Mulai pukul 1 siang, tadi kamu tidak boleh mengubah status quo.
Dari mulai tengah hari, tentara Jepang di Jawa tidak boleh bergerak lagi. Mereka semata-mata alat sekutu dan harus menurut perintah sekutu. Pihak Tokyo sudah menyetujui kemerdekaan Indonesia lewat perantara Jenderal Tauchi. Dan pelaksananya akan diterapkan pada pukul 12 malam nanti. Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi, akan kami bantu. Tetapi setelah tengah hari, kami harus tunduk pada pemerintah sekutu. Dan tiap-tiap perubahan status quo tidak diperbolehkan. Maka sekarang, rapat PPKI terpaksa kami larang. Baik. Perundingan dengan Nishimura menemui jalan buntu. Akhirnya Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Maeda. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. Soekarni, Sayuti Melik menyaksikan Soekarno dan Muhammad Hatta serta Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Setelah menyusun ketiga tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi, lalu ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada kata-kata yang sedikit menjanggal harus kita rubah. Apa yang harus diubah? Sebaiknya kata tempo diganti menjadi kata tempo. Baiklah, saya terima. Lalu? Begitu pula dengan tulisan Jakarta 17/8/45. Akan lebih baik bila diubah menjadi Jakarta 17 bulan 8 tahun 45. Ide yang bagus. Ada lagi? Ada satu lagi, kalimat wakil Indonesia akan diganti atas nama bangsa Indonesia. Baiklah. Saya akan memperbaikinya sekali lagi. Akhirnya, mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian, mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Ini Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang ingin menandatangani naskah ini. Baiklah, terima kasih. Bagaimana kalau kita hadir di sini yang menandatangani naskah ini? Ya, saya setuju. Untuk merujuk pada fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Kami dari golongan pemuda lah yang berhak menandatangani naskah ini. Sedangkan PPKI hanyalah wakil Jepang. Saya lebih setuju Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani. Bagaimana pendapat kalian? Setuju. Itu lebih baik. Baiklah, naskah ini telah selesai. Sekarang yang harus kita bicarakan di mana naskah ini akan diberikan. Kami sudah memiliki tempat untuk membacakan teks proklamasi ini. Gimana? Di lapangan Nikada. Saya menolak. Mengapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan teks ini di lapangan Nikada, pasti terjadi bentrokan. Bagaimana jika Tuan Syahrir pergi ke sana untuk mengetahui aman atau tidak? Baiklah. Saya setuju dengan Sultan Subianto. Gawat Bung. Kenapa? Para tentara Jepang sudah siaga di lapangan Nikada. Saya takutkan jika kita membacakan proklamasi di sana akan terjadi pertumpahan darah. Mungkin saran saya lebih baik proklamasi enakan saja ke lokasi Bung Karno. Maksud saya di rumah Bung Karno. Bagaimana? Saya setuju dengan saran Tuan Subarjo. Kalian bagaimana? Setuju. Ya, saya setuju. Mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan mengganggu proses memproklamasikan Indonesia. Baik, Bung. Hubungi semuanya. Dan beritahu semuanya bahwa kita akan membacakan teks proklamasi di rumah saya. Baik. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Lebih baik kalian pulang ke rumah masing-masing. Lihat kalian, sudah begitu lelah. Pagi harinya kita berkumpul lagi di rumah Soekarno. Ya, kami sudah lelah. Lebih baik kita pulang dahulu. Dini harinya, pada tanggal 17, semua pulang ke rumahnya masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan pamflet-pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada seluruh penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, para pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno, para pemuda sudah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan Anda membacakan teks proklamasi. Tunggulah sebentar. Bung Hatta belum datang. Biarkan saya menunggunya. Baiklah. Maaf Bung, apakah kita akan melaksanakan pengibaran bendera merah putih?
sangat wajib. Simbol kalau kita telah merdeka. Lantas, bagaimana dengan benderanya, Bung? Biarkan saya mengurusnya. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitkannya. Sudah, biar saya mencarikan tiang bambunya. Saya permisi dulu. Silakan. Muardi, tolong panggilkan Fatmawati ke sini. Baik, Bung Karno. Iya Pak, ada apa? Tolong buatkan bendera untuk kita melaksanakan upacara nanti. Tetapi Ibu tidak memiliki kainnya, lantas bagaimana? Ya sudah, buat sesederhana mungkin, yang penting ada. Baiklah Pak. Kemudian Fatmawati menjahit bendera tersebut dengan tangannya. Tak lama kemudian Muhammad Hatta datang tepat pukul 8 malam. Segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit, tiang bambu pun sudah dicari. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka!